Yuk, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan tugas AHP. Kita menganalisis pemilihan perusahaan kurir logistik untuk mengirimkan barang e-commerce dan 4 kriteria yang kita ambil yaitu yang pertama penentuan kriteria keamanan barang, terus yang kedua jangkauan luas, yang ketiga tepat waktu, dan yang keempatnya harga yang terjangkau. Nah, dan untuk Excel-nya mungkin langsung saja dijelaskan untuk rekan saya. Syukuri Fadilah. Oh ya, ini adalah data dari respondennya ya. Ada Dandi, Saril, dan Sukri. Nah, di sini tuh untuk angka-angka yang di sini dari 1 sampai 9 itu, yang per 1 itu untuk kriteria alternatif sama penting dengan kriteria alternatif B. Nah, yang untuk yang ketiga, yang untuk keterangan ketiga itu A lebih penting dari lebih penting. Yang kelima itu yang itu keamanan barang lebih penting daripada jangkauan luas. Nah, itu terusnya kayak gitu dari ininya. Nah, seterusnya penjelasan dari perbandingan kepentingan nol akan dijelaskan oleh Dandi. Oke, baik. Terima kasih Sukri, maksud saya. Eh, Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk perbandingan kepentingan nol ini. Nah, ini itu didapat dari hasil rumus Geomin tadi itu ya. Nah, di sini misalnya contohnya ini satu karena keamanan barang dari keamanan barang itu satu. Nah, kemudian kalau misalkan keamanan barang dengan jangkauan luas itu adalah 1,7 karena di sini sudah ada pendapatnya ya. Nah, di sini keamanan barang dengan jangkauan luas itu adalah 5 dikali 1 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, 5 itu kemudian diakarkan 5 akar 3. Nah, ini adalah rumus akar 3 dari Microsoft Excel ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu, rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini kemudian dilanjutkan sama untuk yang lainnya juga adalah seperti ini. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan rumus geomin dari semua yang ada di kolom-kolom di sini, kita jumlahkan semua kolom yang ada di sini. Ini adalah rumus sum atau rumus penjumlahan. Kita jumlahkan semuanya. Nah, kemudian setelah dijumlahkan, kita ini didapat dari hasil penjumlahan yang tadi ini dikalikan kepada setiap dibagi ya, maksudnya dibagi kepada setiap kolom yang ada di sini gitu, setiap kolom di sini, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ini adalah hasilnya. Nah, kemudian setelah itu kita rata-ratakan juga hasilnya. Setiap baris ya, setiap baris ini kita rata-ratakan. Ini adalah hasil rata-ratanya. Nah, kemudian hasil rata-rata tersebut kita pindahkan ke sini. Ini sebenarnya sama saja ya tabelnya, cuman untuk rata-ratanya kita pindahkan ke sini supaya lebih memudahkan. Nah, kemudian di sini untuk mengisi kolom yang ini adalah hasil rata-rata tadi dikalikan dengan setiap kolom yang ada di sini. Nah, hasil rata-rata ini kita kalikan kepada setiap kolom yang ada di sini. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Sama semuanya dikalikan seperti itu kepada setiap kolom. Nah, kemudian setelah itu jumlahkan lagi setiap baris yang ada di sini. Ini adalah hasilnya. Sama ya, setiap baris dijumlahkan. Nah, kemudian setelah itu si penjumlahan ini kita dapat eigenvektornya adalah ini, kita copy pastekan saja yang di sini itu ke sini, kemudian dibagi dengan hasil rata-rata tadi. Hasil rata-rata tadi itu adalah ini ya. Ini bisa di copy pastekan aja ke sini. Nah, kemudian ini adalah hasil pembagiannya. Bisa dilihat rumusnya juga seperti ini. Nah, kemudian dari hasil pembagian ini kita masukkan ke sini, kita dibagi lagi 4. Nah, kenapa kita membaginya adalah 4? Karena kita kriterianya itu hanya ada 4, yaitu keamanan barang, jangkauan luas,
ketepatan waktu, kemudian harga terjangkau. Jadi itu ada 4 kriteria ya. Jadi dibaginya adalah dengan 4. Nah, hasilnya adalah 1,12. Nah, kemudian untuk menentukan rumus CI-nya adalah 1,12 dikurangi 4, kemudian dibagi N kurangi 1 atau 4 kurangi 1. Hasilnya adalah minus 0,96. Nah, kemudian setelah didapatkan CI, untuk CR-nya sendiri adalah 0,96 dibagi 0,9. Nah, kenapa 0,9? Karena kita menggunakan 4 kriteria ya, seperti yang dijelaskan di PowerPoint. Ini adalah 4 kriteria itu menggunakan 0,9. Kalau misalkan untuk yang kemarin itu kan 3 ya kriterianya, yaitu 0,58. Oke, nah setelah itu dibagikan dan hasilnya adalah minus 1,07. Nah, untuk kesimpulannya, kami masih belum bisa menyimpulkan karena sebenarnya kami sendiri masih agak bingung kalau misalkan untuk minus itu adalah kesimpulannya seperti apa. Kan kalau misalkan di PowerPoint itu kesimpulannya adalah kalau misalkan lebih kecil dari 10% itu adalah dapat diterima gitu si ininya, rasio konsistensinya. Kalau misalkan minus itu kami kurang tahu. Jadi kalau misalkan kesimpulan sementara dari kami, karena si minus 1,07 ini ya kurang dari 10% lah, saya rasa. Jadi kesimpulan kami adalah ini mungkin dapat diterima ya Bu, mungkin dapat diterima. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin akan kami revisi kalau misalkan kesimpulan dari kelompok kami ada yang salah. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.